Oke guys, mungkin kita mau off aja dulu ya. Kita cuma ngambil 10 order hari ini. Alhamdulillah pendapatan 139.300. Tadi saya mulai dari jam setengah 12-an ya, jam setengah 12. Dan ini orderan terakhir tadi 17.23. Tadi sempat Oke guys, alhamdulillah masuk ya orderan terakhir. Mungkin ini setelah ini saya mau pulang ya. Ini orderan ke 11. Oke, saya cek dulu CS-nya. Oke, kita gas dulu, nanti kita sambung lagi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman nariknya hari ini? Mudah-mudahan semuanya yang narik hari ini orderannya diberikan kelancaran, rezekinya lancar, semuanya diberikan kesehatan ya dimanapun teman-teman berada, rekan-rekan driver di seluruh Indonesia. Dan saya juga ingin menyampaikan ya selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini rezeki kita semakin baik. Apapun yang kita usahakan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah selalu nonton video-video saya, yang sudah subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin coba kita sharing sama-sama ya terkait dengan akun Gojek yang gagunya parah sekali. Kok nggak bisa ada perkembangan, sulit sekali ada perkembangan. Itu sebenarnya penyakitnya di mana, masalahnya di mana ya. Nanti kita akan coba sama-sama sharing di video kali ini ya. Dan sekali lagi teman-teman, di setiap video-video saya tidak pernah yang namanya memberikan tutorial apapun ke teman-teman ya terkait dengan Gojek, melainkan di sini sekedar kita sama-sama sharing atau ngobrol-ngobrol santai. Nanti kalau misalnya ada hal yang bisa teman-teman ambil, silahkan diambil. Kalau misalnya kok nggak cocok di akun teman-teman, ya silahkan diabaikan, simple ya. Jadi kita nggak usah yang berkomentar yang tidak jelas ya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, hari ini saya narik hari ini dapat 11 trip, pendapatan 153.000 ya dengan tipsnya tadi. Jadi 11 trip saya narik dari mulai setengah 12 ya, nanti saya tampilkan di sini rekam layarnya sampai jam 17.40 atau 50 tadi kalau nggak salah, dapat 11 trip. Dan tadi sempat istirahat juga sekitar 1 jam ya karena hujannya lebat sekali, jadi saya matikan aplikasi ya. Oke teman-teman, langsung aja kita sharing-sharing santai ya terkait akun driver Gojek yang susah sekali akunnya itu ada perkembangan ya. Gagunya kok terus menerus, gagunya parah sekali. Sehari mungkin 2-3 orderan ya. Itu kan kalau kita rasional aja, kalau sehari cuma dapat 2-3 orderan itu untuk apa ya? Untuk bensin aja pasti kurang. Jadi teman-teman, kalau menurut saya ya, poin intinya kita sebagai driver harus bisa memahami akun kita ya, kebiasaan akun kita itu seperti apa ya, kita pelajarilah setiap harinya, kita pelajari ya. Jadi kan kita kerja itu pakai sistem ya, jadi kita lihatlah kebiasaan akun kita itu seperti apa, seperti yang sudah bolak-balik saya sampaikan ya. Kita harus paham betul dengan akun kita. Jadi kalau menurut saya akun driver Gojek yang akunnya itu nggak ada perkembangan, atau misalnya kalau gagu itu gagunya parah sekali dan sulit naik lagi ya, dan nggak sulit ada perkembangan ya, intinya itu kalau menurut saya, satu, dia orderannya nggak bisa naik dari minggu sebelumnya, jadi begitu-begitu terus ya. Walaupun dia terapinya misalnya jamnya itu sudah full,
misalnya dari pagi sampai malam, tapi kalau dia dapatnya cuma 2-3 orderan, otomatis akunnya akan gitu-gitu aja. Artinya yang dipertimbangkan oleh sistem itu, kalau saya melihat ya di akun saya, itu riwayat penyelesaian order kita. Walaupun jam kita itu panjang ya, walaupun jam kita panjang, tapi kalau riwayat penyelesaian order kita itu per minggunya misalnya rendah sekali, misalnya 20, 25 ya, kemudian kita sudah terapi ya, terapi akun misalnya turunnya dari pagi ya, jam 6 pagi sampai malam lagi, tapi dapatnya 3-4 orderan setiap hari gitu terus. Kalau saya berpikir ya, kalau di sistem prioritas seperti sekarang ini, pasti itu yang menyebabkan akun Gojek kita itu, kalau akun kita dalam posisi gagu itu sulit sekali untuk ada perkembangan naik. Artinya riwayat penyelesaian order kita ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Nah itu yang menurut saya yang buat sulit akun kita itu bisa balik lagi, bisa lancar lagi ya. Jadi kalau solusi satu-satunya teman-teman, ketika teman-teman akunnya gagunya itu misalnya parah sekali ya seperti itu, ya gimana caranya kita bisa menaikkan riwayat penyelesaian order kita itu seperti apa, kita pikirkan ya. Jadi yang tahu dengan akun teman-teman ya teman-teman sendiri, di kota teman-teman tuh seperti apa sikonnya, situasinya ya. Jadi dilihat orderan apa yang paling banyak di kota teman-teman itu, misalnya GoFood kah, Goret, Gosen ya. Kalau di daerah-daerah seperti di tempat saya kan orderan itu terbatas ya, jadi nggak seperti di Jakarta sana yang orderannya melimpah ya, yang kotanya hidup 24 jam. Jadi kita harus bisa lah ya menakar akun kita ya, kemampuan akun kita, misalnya akun kita itu dominannya di orderan apa. Kemarin sudah saya sampaikan juga bolak-balik di video-video saya sebelumnya. Kita cari eh, layanan order yang paling kuat di akun kita ya. Misalnya kalau kita Goret ya, kita coba fokus ke Goret. Sudah saya sampaikan berulang kali kalau akun kita itu kita mainnya campuran teman-teman. Campuran artinya semua jenis layanan order gitu kita ambil ya. Memang kita kalau rasional kita mikirnya, misalnya kalau semua jenis layanan order kita hidupkan, kemungkinan besar kita akan lebih banyak dapat orderan ya. Kalau secara rasionalnya seperti itu, tapi kan ini kita pakai sistem ya. Kalau kita lihat-lihat di lapangan, di mana driver yang akunnya itu fokus, yang akunnya itu riwayatnya benar-benar kuat di satu layanan order ya, itu yang akunnya sangat stabil ya. Kadang-kadang yang lain goyang, yang lain anyep, dia santai aja ya. Jadi orderannya ya tetap lancar aja. Beda mungkin dengan akun-akun yang campur. Jadi di sini saya tidak mengklaim apa yang saya sampaikan ini 100% benar enggak. Karena setiap akun mungkin beda-beda, kemudian setiap driver beda-beda ya. Jadi kita sebagai driver nggak usah mengklaim, misalnya, oh outbid narik itu harus konsisten dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore lagi, harus 12 jam. Performa nggak boleh di bawah 100%, harus 100% ya. Itu kalau anjuran dari perusahaan memang seperti itu, dari perusahaan Gojek. Di mana-mana perusahaan nggak akan mau rugi ya. Semua akan driver nih kalau bisa disuruh ngambil semua ya layanan order itu. Sekarang ini kayak di tempat saya, mungkin di tempat teman-teman sudah duluan ya. Satu driver itu bisa dapat 2 langsung orderan dari 2 CS ya, GoFood. Tapi parahnya ya, orderan kedua itu kita cuma dibayar 2.000, bayangkan ya. Orderan pertama kalau di tempat saya itu 8.800 ya. Kemudian orderan kedua, pengantaran kedua itu kita cuma dibayar 2.000. Jadi totalnya kalau argonya pendek ya, jaraknya pendek itu 10.800 ya di tempat saya. Bayangkan. Tapi kadang-kadang banyak CS yang salah paham ya. Ini kenapa drivernya kok muter-muter dulu, nggak langsung diantar, kelamaan nunggu orang sudah lapar. Padahal dari Gojek ya memberi seperti teman saya tadi ya, satu resto ya langsung dikasih 2 CS, 2 orderan.
disuruh ngantar ke 2 alamat ya. Sedangkan di resto itu cukup lama menunggu orderannya, kan makanan ya. Jadi macam-macam. Kalau kita lihat sistem Gojek sekarang ini ya, memang kadang-kadang cukup aneh juga. Ada driver yang sehari bisa tembus 30 sampai 35 bahkan 40 order. Tapi kebalikannya, ada driver yang seharian cuma 3-4 orderan ya. Bayangkan, artinya orderan itu benar-benar nggak merata ya. Jadi driver yang akunnya gacor ya, dia akan di mana aja, ini pengalaman saya ya. Posisi saya dimanapun ya, ketika akun saya itu lagi gacor, lagi lancar, belum sampai 10 menit saya menyelesaikan orderan, sudah masuk lagi orderan berikutnya. Jadi kalau namanya sistem prioritas, artinya di mana driver yang performnya itu bagus, yang riwayat penyelesaian ordernya itu tinggi, kemudian dia itu nggak, pelayanannya itu bagus ya, jadi dia nggak sering dapat komplain dari CS-nya, itu biasanya akunnya bisa stabil. Dan kuncinya teman-teman ya, kuncinya fokus di satu layanan. Kalau menurut saya, belajar dari pengalaman ya. Dulu saya ketika akun campur, dulu tuh kan saya bawa semuanya, GoSense semuanya, GoRed, GoFood, GoMart, GoShop, semuanya diambil. Akhirnya pernah itu kalau kalau akun kita lagi gagu, seharian bisa cuma dikasih 1-2 orderan. Bayangkan, dulu kan saya belum kerja tuh ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita harus bisa menakar ya, atau paham betul dengan kebiasaan akun kita dan situasi di kota kita itu seperti apa ya. Jadi teman-teman harus pahami, seperti yang saya sampaikan kemarin, kok akunnya kok ganggu parah, sulit sekali untuk dapat order. Jadi cari celahnya, cari waktu-waktu pas dimana driver-driver Gojek yang akunnya gacor-gacor itu sudah pada off tuh di jam berapa di kota teman-teman. Kalau yang kotanya nggak rawan, misalnya bisa di atas jam 10 malam. Yang ngalong untuk memperbanyak order dulu, ngalong ya. Jadi diperbanyak dulu orderan itu ya. Otomatis teman-teman, ketika bisa teman-teman buktikan sendiri nanti ya, ketika teman-teman bisa menaikkan riwayat penyelesaian order teman-teman itu dari minggu sebelumnya ke minggu berikutnya. Misalnya minggu sebelumnya mampunya kok 25 karena akunnya gagunya parah sekali. Misalnya di minggu berikutnya teman-teman kok bisa mencari celahnya, bisa naik orderannya, bisa sampai 40-50 order. Pasti nanti akunnya ada perkembangan, pasti ada perkembangan ya. Jadi walaupun jam online kita itu full dari pagi sampai malam lagi, tapi kalau kita nggak dapat order ya akun kita akan gitu-gitu aja karena riwayatnya kita rendah ya. Dan teman-teman ya, untuk teman-teman yang sering nonton YouTube ya, konten-konten tentang Gojek itu kalau nonton ya, diperhati dipelajari betul-betul ya, gimana caranya konten-konten kreator yang ada di YouTube ya, yang membahas tentang Gojek itu seperti apa mereka cara mainnya ya, diperhatikan. Jadi silahkan teman-teman bandingkan dengan channel-channel yang lain, nonton juga di channel yang lain. Saya walaupun saya ibaratnya ngupload juga video di YouTube ya, tapi saya tetap juga nonton konten-konten yang lain, misalnya kontennya Dosen Try, Bang Dosen Try, kemudian kontennya Budi Setiawan ya, kontennya Bang Plat ya. Saya masih belajar ya, saya juga melihat konten-konten kreator yang lain, saya subscribe ya. Jadi kita harus bisa belajar ya dari hari-hari itu, kita pelajari harus ada peningkatan ya. Jadi kita jangan sampai kita nggak paham dengan akun kita sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, ini kepanjangan videonya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman, selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun ini rezeki kita semakin baik, order kita, akun kita mudah-mudahan selalu stabil, gacor. Dan untuk teman-teman yang akunnya anyap, mudah-mudahan akunnya bisa cepat membaik. Pelajari akunnya, gimana kebiasaannya, gimana kondisi di kota teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.